Berikut ini adalah contoh, worksheet untuk perhitungan atau analisis, hujan aliran dengan model MOOC. Ini adalah proses kalibrasi, artinya kita mencari atau memperkirakan nilai-nilai inisial atau nilai awal dari beberapa parameter DAS yang dibutuhkan di dalam model MOOC. Contoh kasus diambil di DAS Gajah Wong, yaitu menggunakan data tahun 1994 sampai 1997. Di sini untuk data parameter yang DAS yang kita salah satu yang sudah diketahui adalah luas DAS, karena ini tidak perlu dihitung, artinya dia sudah ditetapkan berdasarkan data luasan. Kemudian di sini ada beberapa parameter sesuai dengan yang sudah disampaikan pada teori, ada WIC, DIC, ISM, SMC, dan IGWS dan K, yaitu nilai-nilai yang akan kita cari. Kemudian di sini ada kolom initial value, ini untuk memberikan nilai-nilai awal. Tetapi karena ini proses kalibrasi, nanti kita akan dengan menggunakan solver di dalam Excel. Yang pertama Anda harus pastikan bahwa di dalam Excel Anda sudah ada perangkat solver ini atau add-in solver. Kalau belum ada, maka plugin solver ini dapat diambil di sini di file, kemudian option, kemudian klik add-in. Di sini kita pada bagian ini pastikan dia Excel add-in, kemudian go. Nanti Anda centang solver add-in. Jika sudah dicentang, kemudian tekan OK, maka solvernya sudah ada. Kita akan gunakan ini, nanti saya akan jelaskan pada tahap berikutnya. Jadi ini yang di atas itu adalah tabel parameter DAS, kemudian di sisi kanan itu adalah parameter atau fungsi objektif atau fungsi tujuan yang akan kita cari, yaitu nilai koefisien korelasi, kemudian volume error, dan koefisien efisiensi. Dalam hal ini, ini bisa saja tidak kita perhitungkan, tetapi dua ini yang paling penting, yaitu koefisien korelasi dan volume error atau kesalahan volume. Ini menjadi ukuran kita. Tadi sudah disampaikan di dalam teori berapa nilai yang kita tetapkan untuk kita terima. Kemudian ini yang pada tabel berikutnya, tabel yang kedua, ini tabel hitungan nilai run-off-nya, debit data bulanan. Ini sudah disiapkan per bulan, jadi datanya mulai dari Oktober tahun 1954 sampai dengan September tahun 1997. Dan yang berwarna kuning ini adalah data. Yang warna kuning ini adalah data, jadi bukan dari hasil perhitungan di tabel ini, tetapi data. P itu adalah data hujan bulanan. Kemudian PET itu adalah evapotranspirasi potensial, yang nilainya diambil sama dengan evapotranspirasi acuan, di mana nilai evapotranspirasi acuan dapat diperhitungkan dengan menggunakan salah satunya adalah metode modified Penman-Montagne. Kemudian untuk yang di bawah ini adalah debit hasil observasi atau debit hasil pengukuran di lapangan. Jadi yang warna kuning adalah debit. Kemudian yang CF ini adalah crop factor. Nanti crop factor ini karena model MOOC memang khususkan untuk analisis di wilayah pertanian, maka crop factor itu adalah faktor tanaman. Jadi berkaitan dengan pertanian. Nilai-nilainya ini ada dikeluarkan oleh FAO maupun Nedeco Prosida. Kemudian yang ini adalah actual evapotranspiration, dimasukkan dari rumus yang sudah diberikan nilainya. Kemudian excess rainfall juga tinggal dimasukkan rumus yang sudah diberikan sebelumnya. SM. Nah, SM atau soil moisture ini untuk bulan pertama, maka SM itu sangat tergantung pada nilai inisialnya. Artinya ini kan belum ada bulan sebelumnya yang kita perhitungkan, maka dia sangat bulan sebelumnya itu yang diperhitungkan dari nilai ISM atau initial soil moisture. Tetapi untuk bulan berikutnya, initial soil moisture itu tergantung pada bulan sebelumnya, yaitu di sini.
nggak tergantung lagi pada nilai ISM yang di sini, tetapi inisialnya pada bulan sebelumnya. Yang di sini tadi, ini karena tidak ada bulan sebelumnya, maka dia tergantung pada nilai ISM. Kemudian, ini tinggal dimasukkan logikanya seperti yang sudah dituliskan sebelumnya pada slide teori. Kemudian water surplus juga ini dimasukkan rumus yang sudah diberikan tadi. Nilainya juga sangat tergantung pada nilai ISM dan soil moisture capacity. Nilai soil moisture capacity ini kita selalu pakai karena dia tetap ya kapasitas batas maksimum ya. Kemudian nilai infiltrasi yang sangat tergantung pada ya ini perhatikan kapan kita menggunakan nilai DIC, kapan kita menggunakan nilai WIC. Jadi kalau kita musimnya musim basah, musim kemarau musim kemarau misalnya di contoh kasus pada daerah Gajah Wong itu musim basahnya ini termasuk pada musim kemarau, maka DIC-nya maka yang digunakan koefisien infiltrasi adalah musim kemarau. Kemudian untuk Januari itu menggunakan mulai dari November itu sudah menggunakan nilai WIC, itu musim basah. Sementara yang tadi Oktober masih termasuk musim kering. Dia menggunakan nilai DIC. Kemudian yang berikutnya adalah nilai groundwater storage. Ini tinggal dimasukkan sesuai persamaan. Nilainya sangat tergantung pada nilai inisial karena dia pada bulan pertama perhitungan. Tetapi untuk bulan berikutnya ini tidak lagi tergantung pada inisial, tetapi tergantung pada bulan sebelumnya, itu GWS pada bulan Oktober. Begitu juga pada bulan November juga tergantung pada bulan sebelumnya. Ini berlaku untuk yang tadi sama seperti soil moisture. Kemudian yang berikutnya adalah perhitungan cash flow. Ini perhitungannya didasarkan pada rumus yang sudah diberikan. Sama pada bulan pertama itu tergantung pada nilai initial groundwater storage. Kemudian DRO tinggal dimasukkan ini persamaannya. Kemudian DRO, kemudian key kalkulasi. Nanti tinggal dimasukkan persamaannya. Kemudian ini perhitungan volume. Nanti kita untuk membandingkan volume ini diperhitungkan. Jadi untuk membandingkan nanti kesalahan perkiraan volume. Ini adalah tabel-tabel untuk perhitungan koefisien korelasi dan volume error dan koefisien efisiensi. Ini sebenarnya tinggal memasukkan rumus-rumus yang sudah diberikan pada slide presentasi. Kemudian tahapan berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan ya batas minimum dan maksimum. Ini adalah rentang sebenarnya seperti yang sudah diberikan pada slide presentasi. Saya akan buka dulu slide presentasinya. Ya. Ada beberapa parameter yang perlu kita tetapkan tadi dan diberikan nilai rentangnya, misalnya ini nilai WIC itu 0,5 sampai 1, DIC 0,5 sampai 1, tapi dia harus lebih kecil dari yang WIC harus lebih kecil dari DIC dan seterusnya. Nah, nilai-nilai rentang ini kita masukkan misalnya di WIC 0,5 sampai 1. Berarti di sini nilainya minimumnya 0,5, tetapi nilai maksimumnya 1. Perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai ini rentang itu hanya diberikan untuk memperkirakan di awal, tetapi tidak mutlak nilai seperti itu. Bisa saja nilai ini lebih kecil, misalnya 0,1 sampai 1 gitu. Itu bisa saja. Tapi sementara kita akan ikuti dulu rentang yang sudah diberikan, kita akan isi. DIC juga gitu, 0,5 sampai 1. Kemudian ISM itu nilai 10 sampai 100, berarti ini minimumnya 10, maksimumnya 100. SMC itu nilainya 300 sampai 700. Kemudian yang berikutnya adalah
IGWS 1000 sampai 3000. Nilai K antara 0,5 sampai 1. Nah, dari sini nanti akan kita cari menggunakan solver. Ini kita klik solver, kemudian kita masukkan. Di tempat Anda, jika Anda membuat sesuatu dari awal, maka nilai-nilai ini akan kosong, tidak ada. Ini karena saya sudah secara defaultnya sudah ada, artinya sebelum ini sudah diisi. Saya akan tunjukkan saja bahwa fungsi set objektifnya, jadi fungsi tujuannya apa. Hanya bisa dipilih salah satu, apakah volume error atau koefisien korelasi. Tapi nanti satunya dimasukkan ke constraint. Jadi misalnya ini ya dijadikan sebagai fungsi objektif, kita mau yang maksimum. Kemudian variabel yang bisa dirubah-rubah nilainya adalah yang ini. Tadi dirubah-rubah berdasarkan nilai rentang minimum dan maksimum. Jadi kombinasinya biar yang bekerja adalah solver di Excel. Jadi yang dirubah itu ini, by checking cell-nya ini. Yang berikutnya adalah subject to constraint. Subject to constraint itu misalnya tadi bahwa kita menginginkan nilai ini ya, koefisien korelasi itu lebih besar dari 0,75 atau 0,7, bisa kita rubah. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah volume error. Jadi masukkan lebih besar atau sama dengan minus 0,5 dan lebih kecil atau sama dengan 0,5 karena dia mulai mutlak, boleh minus, boleh plus. DIC dimasukkan nilainya harus lebih besar dari nilai minimum dan lebih kecil dari nilai maksimum. Itu kan kalau kita mau menginginkan nilai di antara rentang minimum dan maksimum, jadi dia harus lebih besar daripada nilai minimum dan lebih kecil daripada nilai maksimum. Kemudian IGWS, ISM semuanya dimasukkan berdasarkan nilai minimum dan maksimum. Ini semua dimasukkan seperti itu. Ada syarat tadi satu lagi yaitu WIC itu tidak boleh lebih besar dari DIC. Jadi WIC harus sama dengan kecil atau sama dengan DIC. Ini juga harus dimasukkan, tapi tidak dalam rentang, tapi kita masukkan saja sesuai dengan tadi yang petunjuk di di PowerPoint ini, di slide ya. Oke, kita kembali. Kemudian kalau sudah, ini di solve, kemudian dia akan mendapatkan hasil seperti ini dengan nilai koefisien korelasi 0,5 ya. Efisiensinya cukup tinggi, hampir 0,7, tetapi volume error 0,5, tetapi ini koefisien korelasinya masih sangat rendah. Kita akan coba lagi. Ini tadi ya. Di solve sampai dia stabil. Bisa saja dia nanti akan terjadi perubahan. Di solve terus sampai dia stabil. Kalau tidak, berarti kita lihat bahwa nilainya ini di nilai minimum semua. Maka ada kemungkinan nilainya masih bisa berubah di antara ini. Maka kita akan coba rubah, tapi nilai ini supaya tidak berubah kita masukkan ke sini sebagai initial value supaya dia nanti kalau kita mau menginginkan nilai ini kita bisa panggil kembali. Ini kita rubah misalnya 0,1, ini 0,1. Ini kita coba tingkatkan jadi 20 karena dia diambil nilai minimum. Ini masih di antara ini nilainya, ya ini 3000. Kita coba kecilin jadi 2500 misalnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah satu ya. Kita coba solve lagi. Apakah berhasil meningkat sedikit. Jadi masih meningkat sedikit. Kemudian kita coba lagi yang di sini kita rubah. Karena ini nilainya lebih baik kita ambil. Ini kita hapus saja. Kemudian kita
Rubah, coba ini jadi 50, ini tab, ini 2000, kita solve lagi. Oke, wah nilainya malah kurang bagus. Kita coba masukkan nilai initial value-nya, kita solve lagi. Apakah berubah? Ternyata ini tidak mau berubah nih ya. Kita save lagi. Coba kita kosongkan. Pasti, kemungkinan ada yang kurang pas. Kita coba masukkan nilai ini. Oke. Nilainya malah turun jadi lebih kecil. Baik, saya lanjutkan. Ini karena tadi ada terjadi sedikit error, maka saya kembali dengan beberapa nilai parameter yang sudah di set, dirubah-rubah. Kemudian kita coba lakukan optimasi dengan menggunakan solver, maka ya, nanti kita lihat hasil yang didapat. Ternyata itu adalah nilainya 0,8, tapi kita tidak bisa maksimum di nilai 0,7. Paling tidak kita mendapatkan nilai koefisien korelasi ya moderat lah begitu. Jadi kalau kita sudah selesai, nilai-nilai ini akan kita gunakan nanti di dalam proses verifikasi. Di proses verifikasi itu data-data inisial ini akan data-data yang tetap kita gunakan adalah soil moisture capacity, K, DIC, dan WIC. Sementara nilai ISM atau initial soil moisture ini adalah nilai pada akhir bulan terakhir. Tuh, karena kita proses kalibrasi adalah bulan yang selanjutnya, yaitu bulan Oktober 1957 dan seterusnya gitu. Dalam beberapa bulan ke depan setelah tahun 1957. Nah, kemudian juga initial golden water storage juga adalah nilai pada bulan September tahun 1957. Sementara proses kalibrasi seperti itu, ini adalah grafik hasil kalibrasi. Jadi ini grafik ini menunjukkan nilai polanya, itu koefisien korelasi itu menunjukkan pola yang ini, pola kemiripan ini. Sementara ada selisih ruang ini antara ini, itu yang menunjukkan adalah selisih volumenya tadi. Misalnya yang ini diameter ukurnya lebih besar, sementara diameter hitungnya lebih kecil. Ada selisih volume, meskipun polanya menunjukkan kemiripan, artinya kalau ini naik, dia naik, turun, dia turun ya, dan seterusnya. Ini tergambarkan dari koefisien korelasi untuk pola, sementara untuk volume itu diperlihatkan dari parameter volume error. Sementara itu yang bisa dijelaskan, nanti kita akan lanjutkan diskusi jika ada pertanyaan.